خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله Perkenalkan, nama saya Afwan Nazat Al-Wafa. Saya anak kedua dari 3 bersaudara, satu-satunya anak laki-laki dari seorang ibu bernama Nisa Wargadipura. Saya juga sekarang menginjak 19 tahun. Saya lahir asli di Garut, bulan Mei, tanggal 26, 2003. Saya sekarang mengikuti ajarannya Umi Nisa untuk membagikan agroekologi, untuk meng-share lebih dalam tentang 10 elemen ekologi. Dan saya sekarang sekolah di Uniga semester 1 jurusan Teknik Elektro. Nama saya Nisa Wargadipura. Saya lahir di Garut, ayah dan ibu dari Garut. Saya bekerja untuk isu lingkungan sejak bekerja menjadi organizer di sebuah organisasi tani. Organisasi tani ini bernama Serikat Petani Pasundan. Jadi keluar SMA saya sudah menjadi aktivis, kemudian menjadi aktivis, setelah itu hidup tinggal bersama petani, melihat berbagai sisi kehidupan petani sampai kemudian akhirnya memutuskan untuk menjadi petani. Dan kemudian supaya saya mendapatkan kemanfaatan, hidup saya memberikan kemanfaatan untuk orang lain, maka saya membangun satu buah lembaga pendidikan bernama Pesantren Ekologi Atori. Para petani adalah korban dari sebuah sistem bernama revolusi hijau. Kami menemukan banyak sekali berbagai macam kerusakan di tingkatan sosial karena Indonesia ini basisnya adalah petani. Jadi kehidupan petani begitu sangat jungkir balik dengan sistem revolusi hijau itu, baik itu dari sisi sosialnya maupun sisi ekonominya. Sebelum pesantren ini dibangun, saya sudah lahir. Dan ketika pesantren ini dibangun dan berkembang, saya sudah ada mengikuti Umi. Usia kelas 2 SD. Kelas 2 SD itu 7 tahun berarti. Sebelum ke pesantren, ngikutin Umi di SPP, Serikat Petani Pasundan. Dari dulu, sama Umi itu udah diajarin untuk bercocok tanam dengan sistem tradisional yang dipakai nenek moyang kita dulu. Kayak agroekologi juga termasuk sistem tradisional kan. Nah, dengan sistem agroekologi kita bisa mendapatkan benih warisan yang sangat kuat, adiktif, dan nggak gampang kena virus lah. Dengan sistem agroekologi juga kita diajarkan bahwa sistem agroekologi itu mudah dilakukannya, tidak begitu banyak apa-apa pengeluaran, tetapi sedikit pengeluaran tapi
besar pendapatan. Contohnya seperti dari pupuk, dari tanah, terus dari memanfaatkan lahan sekitar yang ada, dan diterapkan sistem polikultur, tidak menyimpan di satu lahan satu jenis tanaman. Seperti musim hujan, kita tidak mendapatkan hanya labu botol saja, kita tidak mendapatkan hanya cabai saja, melainkan mendapatkan yang lebih banyak. Agroekologi seperti menanam untuk Tuhan, ya, planting for God gitu. Jadi agroekologi sebenarnya adalah pertemuan antara ilmu kampung dan ilmu kampus. Kami menemukannya dalam sebuah sistem berasal dari local wisdom atau kearifan lokal. Kearifan lokal kami ini bernama buruan bumi. Jadi pengejawantahan dari agroekologi sendiri itu namanya buruan bumi. Buruan bumi adalah kebun pekarangan yang menghidupkan bagi keluarga kami. Agroekologi juga berpandangan bukan pada persoalan interaksi petani dengan tanaman, tetapi persoalan interaksi dengan bumi ini, persoalan dengan ekosistem binatang, animal system. Kemudian kami juga menemukan begitu banyak sekali budaya-budaya sistem pangan, ya, dan itu semua dipersembahkan di dalam satu buah pekarangan bernama buruan bumi itu. Dan sekali lagi bahwa sebenarnya agroekologi itu adalah sebuah metode penguatan terhadap petani, pertanian keluarga yang berbasis pada agroekologi, pertanian berbasis pada pemulihan ekologi. Sebenarnya saya lebih suka kepada keanekaragaman dan sosial, karena di Indonesia ini sangat banyak benih-benih warisan yang belum kita dapatkan. Agar benih warisan itu tidak hilang, maka AHPAP ingin kumpulkan, ingin terus ditanam sampai anak-anak cucu kita nanti tahulah bahwa ini tuh benih-benih yang didapatkan nenek moyang kita dulu. Kenapa suka sosial? Karena tanpa sosial kita tidak bisa hidup. Kita harus mengobrol, harus membantu satu sama lain gitu. Di agroekologi juga sekarang sudah membantu banyak dalam bentuk hal apapun, termasuk ilmu dan hasil dari kebun kita. Makanan selalu harus dekat dengan rumah, maka selalu gampang untuk diakses. Kami tidak harus keluar kemudian mengambil sampah dari luar ke dalam. Itu sebenarnya pelajaran yang pertama sekali diberikan kepada anak-anak. Contohnya adalah kami mengajarkan begitu banyak memetik teh herbal. Teh herbal ada di sekitar kita. Menanam adalah bagian penting bagi pengajaran anak-anak di pesantren ekologi. Contoh adalah bunga telang ungu, kemudian daun sirsa, kemudian bunga rosella. Saya juga menanam ini untuk anak-anak saya. Ada kebutuhan penting dari pangan itu adalah bukan saja pangan secara lahiriah, tetapi secara batiniah juga harus halalan toyibah. Kami juga menghadirkan zona kolam. Anak-anak bisa bebas merdeka kapan saja mau makan ikan, kapan saja mau mengambil telur, kapan saja mau mengambil daging ayam, silahkan saja begitu. Dibebas merdekakan dan itu didekatkan sekali.
mereka tidak harus keluar karena ini kawasannya 1 hektar. Kami juga mengenalkan bagaimana memetik kopi, ya. Kopi diambil cerinya, kemudian difermentasi, nanti kemudian dia menjadi kopi yang sangat mahal sekali. Nah, kemahalan itu diperlihatkan bahwa kita dengan sangat murah sebenarnya bisa kita dapatkan. Begitu. Kemudian kami juga memberikan satu buah pendidikan ke zonanya sawah, bahwa sawah itu memang penting untuk menjadi persediaan kami, tetapi yang paling penting adalah kami mengenalkan makanan-makanan non padi, yaitu atau karbohidrat yang lain. Kami bisa mengakses dengan bebas merdeka singkong, sukun, kemudian ubi, kemudian kapurung atau papeda. Itu adalah hal-hal yang sebenarnya penting untuk diakses dengan cepat, dengan mudah, dan dengan dekat sekali. Dan itu semua adalah pelajaran bagi anak-anak saya. Menurut saya masalah yang paling besar di Garut ini mungkin kesadaran diri sendiri sih. Dikarenakan banyak orang-orang yang tidak mengerti manfaat agroekologi, fungsi, sama kegampangannya lah kalau ngepegang sistem ekologi itu. Kan banyak petani sekarang yang udah memegang kayak pupuk urea, pupuk kimia. Nah, kalau padahal sistem agroekologi ini sangat mudah gitu, nggak usah mengeluarkan banyak biaya untuk kedepannya. Tetapi kalau kita memakai sistem agroekologi ini juga memanjang, tidak memendek. Jadi ke tanahnya subur, ke tanamannya juga subur, terus ke hasilnya juga bagus. Dikarenakan tidak memakai pupuk kimia. Karena dengan bersosial kita bisa memberikan ilmu kita, memberikan informasi kita, memberikan apa yang kita lakukan, bahwa yang seperti ini loh yang lebih baik itu ke depannya. Nggak ngerusak lingkungan, nggak ngerusak tanah, nggak ngerusak pohonnya juga. Semua anak-anak saya juga AHFA mendapatkan pendidikan yang sama, pendidikan yang setara. Kami berharap anak-anak saya, utama AHFA, menjadi contoh dari bagaimana agroekologi ini mampu menyelamatkan bumi. Dengan cara-cara sederhana tentu saja, dengan cara-cara yang masuk akal, AHFA dan ketiga anak saya ini mendapatkan pendidikan sejak dari kecil. Bagaimana bekerja bersama tanah, bekerja bersama ular, bekerja sama burung hantu, bekerja bersama dengan begitu banyak kenikmatan-kenikmatan di dalam kebun pekarangan mereka. Tentu saja ruangan ini sebenarnya adalah ruangan yang paling penting. Creator of Hopes
adalah kepentingan kita, kebutuhan kita, bahwa lagi-lagi kembali kami berharap bahwa kelak karena pesantren ini nanti turun-menurun. Yang paling diutamakan itu adalah pendidikan terhadap kesetaraan. Bagaimana Afa dapat memimpin sebagai seorang pemuda dari keluarga pesantren, mampu memimpin, mampu mengajak teman-temannya perempuan maupun laki-laki untuk mendapatkan akses yang sama terhadap agroekologi ini. Mungkin kedepannya Ahfa akan lebih meng-share tentang agroekologi seperti Umi lah, seperti Umi juga untuk membagikan hasilnya, membagikan manfaatnya dan lain-lainnya. Ketika kita berbaik hati kepada orang lain, maka orang lain juga akan berbaik hati kepada kita. Begitu pula di dalam lingkungan, ketika kita berbaik hati ke dalam lingkungan, lingkungan juga akan memberikan yang lebih baik kepada kita. Sembuh lah. Udah sembuh doang harapan untuk bumi ini mah.